Shalom, renungan malam seiman pada hari ini berjudul Pelayanan di Bilik Mahasuci. Ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebagaimana kita telah sebutkan pada renungan malam sebelumnya, bahwa ada 3 fase dari pelayanan Yesus, yaitu 1. Korban pengganti, yang kedua pengantaraan keimamatan, dan yang ketiga penghakiman terakhir. Nah, dalam penghakiman terakhir digambarkan peristiwa yang terjadi pada hari pendamaian, yaitu hari Grafirat. Dalam hal ini kita mendapatkan bahwa penghakiman terakhir ini juga terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama, penghakiman pramilenium atau lazim disebut dengan penghakiman pemeriksaan. Yang kedua adalah penghakiman milenium. Dan yang ketiga, penghakiman pelaksanaan yang akan terjadi pada penghujung milenium itu. Ketiga fase ini dilambangkan dalam pelayanan Yesus di bilik yang maha suci. Nah, setelah mempelajari dalam renungan yang lalu, bagian kedua dari pelayanan keimamatan berpusat pada bait suci dan sekitar pembersihan bait suci dan umat Tuhan, maka marilah sekarang kita melihat bentuk pelayanan yang berpusat pada bilik maha suci yang dikerjakan hanya oleh imam besar sehari dalam setiap tahun. Untuk itu, 2 kambing hitam diperlukan untuk pembersihan bait suci. Kambing jantan bagi Tuhan dan kambing jantan bagi Azael. Itu dalam bahasa Ibrani. Dalam mempersembahkan kambing untuk Tuhan, imam besar mengadakan perdamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, sebagaimana yang tertulis dalam Imamat 16 ayat 2. Darah kambing yang diambil untuk Tuhan menggambarkan darah Kristus yang dibawa ke bilik maha suci oleh imam besar langsung ke penutup tabut perdamaian yang berisikan 10 hukum agar memenuhi tuntutan hukum Allah yang kudus. Tindakannya melambangkan harga yang tidak ternilai yang dibayar Kristus karena dosa-dosa kita, menunjukkan betapa inginnya Allah mendamaikan umatnya kepadanya sendiri. Kemudian darah ini dibawa ke mezbah pembakaran ukupan dan ke mezbah korban bakaran, tempat di mana setiap hari sepanjang tahun darah dipercikkan yang melambangkan dosa-dosa yang diakui. Nah, sesudah itu imam besar mengadakan suatu perdamaian untuk bait suci, sebagaimana juga dengan umat dan menyucikan kedua-duanya. Nah, ini semua tertulis dalam Imamat 16 ayat 16 sampai 20, kemudian ayat 30 sampai 33 yang menggambarkan Yesus sebagai pengantara kita dan pembela kita. Hari perdamaian kemudian menggambarkan proses penghakiman yang berkaitan dengan pemusnahan dosa, di mana semuanya ini dibuat Yesus untuk kita manusia yang berdosa. Tidak heran kita senantiasa harus memandang kepada Yesus, sebab hanya melalui Yesus saja kita dapat dibenarkan dan disucikan. Marilah kita datang kepadanya setiap saat agar kita dapat dibenarkan dan disucikan setiap hari, sehingga kehidupan kita merupakan suatu kehidupan yang memuliakan nama Allah. Tuhan Yesus memberkati.